Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Mulyani, mahasiswi RPLPG PAUD 2020, akan mempresentasikan tentang kategori alat permainan edukatif. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah alat permainan edukatif yang diampu oleh Bunda Ajeng Rahayu Trisnadewi MPD. Langsung saja. Yang pertama, konsep alat permainan edukatif. Alat permainan edukatif merupakan seperangkat instrumen, baik merupakan metode atau cara maupun perkakas yang digunakan seseorang dalam rangka mendidik anak dengan menekankan konsep bermain sambil belajar. Selanjutnya, fungsi alat permainan edukatif. Ada beberapa fungsi dari alat permainan edukatif, antara lain yaitu untuk mengajar menjadi lebih mudah dan cepat diterima anak. Alat permainan edukatif mempermudah guru saat pembelajaran karena tanpa media pembelajaran, anak cenderung akan lebih mudah memahami yang dilaksanakan sehingga suasana lebih kondusif. Kemudian, melatih konsentrasi anak. Pada dasarnya, pada saat kegiatan anak tidak dapat berkonsentrasi dengan lama, hanya beberapa saat saja yang dapat berkonsentrasi dengan baik. Namun, dengan dialihkan oleh media atau alat permainan edukatif, konsentrasi anak akan terlatih dengan baik. Selanjutnya, mampu mengatasi keterbatasan waktu dan tempat, membangkitkan emosi, menambah daya ingat, menjamin atmosfer pembelajaran yang kondusif. Nah, kemudian ada jenis-jenis alat permainan edukatif. Alat permainan edukatif diciptakan selain untuk bermain, juga untuk memberikan pelajaran untuk anak serta pengalaman lainnya sesuai dengan usia mereka. Nah, di antara jenis-jenis permainan edukatif, yang pertama ada APE ciptaan Montessori. Dr. Maria Montessori menciptakan alat permainan edukatif yang memudahkan anak mengingat konsep-konsep yang akan dipelajari tanpa perlu bimbingan, sehingga memungkinkan anak bekerja secara mandiri. Kemudian ada APE untuk kemampuan berbahasa pribadi. APE yang dikembangkan oleh Elizabeth Peabody ini merupakan cikal bakal tumbuhnya pengembangan boneka tangan dan boneka jari dalam pembelajaran yang banyak dilakukan di lembaga-lembaga PAUD di Indonesia. Selanjutnya ada balok Cuisenaire. George Cuisenaire menciptakan balok untuk mengembangkan kemampuan berhitung pada anak, pengenalan bilangan, dan untuk meningkatkan keterampilan anak dalam bernalar. Selanjutnya ada APE ciptaan Preble. Preble memiliki alat khusus yang dikenal dengan balok Blockdus. APE ini berupa balok bangunan. Kemudian ada boneka jari. Banyak bentuk dan jenis boneka jari sesuai dengan tema yang diinginkan. Ada seri tertentu seperti seri binatang, keluarga, kartun, dan lain sebagainya. Kemudian ada puzzle besar. Tujuan permainan ini adalah agar anak mengenal bentuk, melatih daya pengamatan dan daya konsentrasi anak. Nah, selanjutnya ada kotak alfabet. Kotak ini berisi huruf-huruf alfabet yang dibuat di atas potongan karton triplex yang berukuran 5 x 5 cm. Biasanya permainan ini digunakan oleh anak usia 5 tahun. Nah, kemudian ada kartu lambang bilangan. Kartu ini berisikan tulisan angka dari 1 sampai 50 atau 100, bervariasi. Kemudian ada kartu pasangan. Kartu ini dimainkan anak usia sekitar 4 sampai 6 tahun. Permainan ini terbuat dari bahan kertas duflex berukuran 10 sampai 8 cm. Nah, kemudian ada puzzle jam. Puzzle ini terbuat dari triplex ukuran 30 x 25 cm sesuai untuk anak usia 5 sampai 6 tahun.
dan masih banyak yang lainnya ya. Kemudian ada kategori permainan edukatif. Nah, kategori permainan edukatif itu harus sesuai dengan sasaran. Nah, apabila sasaran dari permainan adalah untuk mengembangkan kognitif, efektif, bahasa, agama, sosial emosional maupun psikomotorik anak, maka permainan tersebut bisa dikategorikan sebagai permainan edukatif. Kemudian harus multifungsi. Jika permainan itu tidak hanya mengembangkan kognitif, efektif, agama, bahasa, sosial emosional ataupun psikomotorik, tetapi menggabungkan seluruh aspek perkembangan tersebut, maka permainan itu dikategorikan sebagai permainan edukatif. Nah, selanjutnya sesuai dengan tujuan. Apabila tujuan dari permainan tersebut jelas dan memiliki nilai edukatif, misalnya mengembangkan kemampuan problem solving, mengklarifikasi nilai, melatih kemampuan, maka permainan tersebut adalah permainan edukatif. Kemudian melatih konsep-konsep dasar. Nah, banyak permainan edukatif yang merangsang konsep tentang operasi atau hitung, penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Melalui strategi menghafal, menghargai pendapat, serta konsep lainnya, maka permainan itu dapat disebut permainan edukatif. Kemudian merangsang kreativitas. Permainan yang mampu mendorong anak berpikir kreatif bisa dikatakan permainan edukatif. Jadi, kategori permainan edukatif pada anak usia dini adalah apabila didapatkan hal-hal yang bermanfaat bagi penggunanya, kemampuan problem solving, meningkatkan konsentrasi, dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.